Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Latifah. Saya mahasiswi dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Di sini, saya akan menjelaskan tentang infografis yang saya buat tentang analisis fisiologis dan beban kerja. Infografis yang saya buat ini berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Otot Selama Bekerja. Nah, yang pertama ini ada faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan otot selama bekerja. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi otot kelelahan ini biasanya adalah berat benda yang terlalu berat untuk dibawa oleh seseorang dan juga postur tubuh yang membungkuk atau posisi tubuh yang salah. Nah, kedua faktor ini dapat mengakibatkan rasa sakit pada tubuh terutama pada bagian tulang belakang. Nah, selain berat benda yang terlalu berat dan postur tubuh yang salah, faktor lain yang mengakibatkan kelelahan juga adalah waktu istirahat yang tidak sesuai dengan waktu pekerjaan, sehingga sumber energi tidak sesuai dengan beban pekerjaan, dan dapat mengakibatkan kesehatan menurun. Kebanyakan orang bekerja dengan jangka waktu yang panjang dan melakukan istirahat dengan jangka waktu yang sedikit, sehingga tidak seimbang. Kemudian ada biomekanika. Biomekanika ini adalah ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Biomekanika ini juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang posisi tubuh mana yang dapat mengakibatkan cedera saat mengangkat beban, dan juga posisi tubuh yang sesuai untuk mengangkat beban. Nah, biomekanika ini merupakan ilmu yang menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Selanjutnya ada komposisi dan kekuatan tubuh. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk berkontraksi setiap perlawanan yang mereka temui atau untuk menahannya untuk periode tertentu. Sebagai definisi lain, kekuatan digambarkan sebagai kemampuan untuk menerapkan kekuatan dengan upaya maksimal jangka pendek dan untuk mengulang upaya maksimal. Intinya, komposisi dan kekuatan tubuh ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi seberapa orang kuat untuk mengangkat suatu beban berat. Jadi, setiap orang mengangkat beban berat ini harus dilihat komposisi dan kekuatan tubuhnya, apakah dia kuat mengangkat beban yang berat atau tidak. Nah, selanjutnya ada RWL. RWL ini merupakan rekomendasi batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara repetitif. Nah, si RWL ini tuh dikeluarkan oleh sebuah lembaga di Amerika yang bernama The National Institute for Occupational Safety and Health atau disingkat dengan NIOSH. Nah, RWL ini merupakan sebuah perhitungan yang memperhitungkan apakah seseorang ini batas maksimal beban berat yang diangkat oleh seseorang ini segimana dan batas minimal diangkat adalah berapa. Sehingga ada banyak faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk menghitung si RWL ini. Contohnya adalah beban berat dan juga berat manusianya dan kekuatannya dan posisi tubuh saat membawanya. Selanjutnya adalah ada perhitungan denyut jantung. Denyut jantung ini berhubungan dengan konsumsi konsentrasi oksigen dan dapat digunakan untuk menentukan beban kerja fisik dalam kondisi tertentu. Penentuan klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum, karena beban kardiovaskuler dapat dihitung. Jadi, klasifikasi beban kerja ini dapat dihitung dengan melihat peningkatan denyut jantung saat kerja. Nah, ada perhitungannya, yaitu dengan dinamakan CVL. Yaitu perhitungannya ada 100 dikali denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum dikurangi denyut nadi istirahat dikali 100. Nah, perhitungan denyut jantung ini dapat memperlihatkan klasifikasi beban kerja fisik, yaitu apakah termasuk berat, sedang, ataupun ringan, dan ada beberapa klasifikasinya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, dari beberapa contoh pekerjaan yang kebanyakan terjadi kelelahan otot selama bekerja itu biasanya perawat ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mengangkat beban berat. Nah, kenapa perawat? Karena perawat ini biasanya mengangkat pasien dengan berat yang agak tinggi, dan juga kadang mereka mengeluh sakit tulang belakang karena posisi tubuh yang salah saat mengangkat pasien. Nah, selain itu ada juga pengangkat beban berat, misalkan kayak mengangkat pupuk ataupun
tukang kuli bangunan. Nah, mereka biasanya mengangkat beban berat ini dengan posisi tubuh yang salah, misalkan membungkuk ataupun dengan posisi tubuh salah yang lainnya. Nah, beban berat yang terlalu berat ini tidak baik untuk kesehatan dan apalagi untuk kesehatan otot, sehingga dapat mengakibatkan kelelahan saat bekerja. Solusi-solusi untuk mengatasinya yaitu harus istirahat sesuai dengan waktu kerja. Jadi jangan terlalu banyak banyak pekerjaan sedangkan waktu istirahat sedikit, dan juga harus memperhitungkan beban berat mana yang sesuai dengan tubuh kita untuk dibawa, dan juga saat mengangkat berat posisi tubuh harus sesuai, jangan sampai menyakiti diri sendiri atau menimbulkan cedera seperti membungkuk. Dan juga jika ingin mengangkat beban berat jika memungkinkan harus menggunakan alat bantu karena untuk meringankan kita saat mengangkat beban berat. Nah, sekian dari saya tentang infografis saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.